berharap untuk Sobat Ambiar yang bekerja, berusaha mencari rezeki selalu dimudahkan, dilancarkan. Tapi namanya juga pekerjaan selalu ada resiko. Tapi kita berharap tentu saja resiko ini bisa membuat siapapun ya bertumbuh dan juga berkembang. Tapi kalau ternyata resiko yang didapatkan adalah intimidasi dan juga ancaman pembunuhan, rasanya ini memang harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan ternyata intimidasi dan juga ancaman pembunuhan ini dialami oleh band Raja ketika mereka manggung di Malaysia beberapa waktu yang lalu. Dan kabarnya juga pihak kepolisian Malaysia sudah mengamankan kedua orang pelaku untuk intimidasi dan juga dugaan ancaman pembunuhan. Selengkapnya kita saksikan dulu yang satu ini. Di bagi-bagi Ambiar kita hadirkan salah satu personil band Raja. Ini dia Seno Raja. Sepuluh kali aku percaya, namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di mata. Seno, selamat pagi. Selamat pagi. Ini sambil kita juga menantikan teman-teman Raja lainnya, tapi yang pasti kita juga ikut prihatin ya atas apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Malaysia. Di Malaysia, di Johor. Di Johor, Malaysia ya. Ini kali pertama mendapatkan ancaman pembunuhan. Selama kita berkarir seumur hidup baru terjadi. Wow. Baru kali. Oke, Dan boleh terjadinya silakan. di negeri orang lagi. Di negeri orang Tapi pula ya. sebelumnya kita mengucapkan Terima kasih. Kita penasaran ya seperti apa cerita. Silakan Mas Seno boleh duduk ya, sambil kita juga mau cari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi, kok bisa gitu lagi manggung, apalagi manggungnya di luar negeri malah dapat intimidasi, ancaman pembunuhan juga. Itu manggungnya tuh kapan sebenarnya? Jadi manggungnya itu tanggal 11. 11 Maret. Kita awalnya tidak ada masalah sama sekali. Performnya sukses, terus yang nonton seneng gitu, puas. Manggungnya di Malaysia. Di Malaysia. Di mananya? Di Johor Baru. Di Johor Baru. Yang mengundang adalah Di Stadium Larkin. Yang mengundang itu Kementerian, mungkin kalau di sana tuh Tourism Johor lah ya. Kementerian Pariwisatanya ya. Iya. Kementerian Pariwisata mengundang band Raja untuk manggung di Johor. Betul. Cuman kita berhubungan dengan organizer setempat Dengan itu. IO-nya? Dengan IO-nya. Aha. Ada namanya Farid. Nah kita selalu tektokannya sama dia aja tuh. Dari awal kontrak perjanjian sampai keberangkatan. Oke, jadi Kementerian Pariwisata Johor mengundang band Raja melalui sebuah IO ya? Iya, betul. Oke, akhirnya berangkatlah ke Johor. Berangkat ke Johor. Manggung di sana jam berapa? Manggung jam 9 malam. Jam 9 malam sampai jam? Sampai kurang lebih 11 kurang lah. 2 jam, 2 jam. Sampai jam 11 kurang. Iya, 2 jam Kemudian kurang dikit. kejadian intimidasi, dugaan intimidasi sama dugaan ancaman pembunuhan itu kapan? Awalnya itu kita dibilang akan ada dari kementerian dan kedutaan yang mau foto. Jadi kita nunggu. Setelah main tuh ya? Setelah main itu, setelah Setelah main ada kali setengah jam itu orang foto gitu, nggak ada masalah. di ruangan. Di ruangan. Kita nunggu mana nih dari kementerian katanya mau foto. Begitu udah kurang lebih setengah jam, malah bukan kementerian yang datang. Si pelaku itu. Kita kaget, jadi awalnya datang itu dia langsung nendang meja. Langsung nendang meja? Nendang meja. Si oknum itu yang bekerja di. Dia yang punya acara. Oke. Yang punya acara, maksudnya oknum ini bekerja di Kementerian Di Pariwisata? Kementerian Pariwisata. Berapa orang terduga pelaku? Kalau pelaku 2. Dua orang? Cuman Nendang meja berapa? Yang nendang meja 1 orang. Satu orang. Yang pertama datang 1 orang berarti ya, nggak langsung 2 ya? Bukannya rasis, maaf. Bukan dia. Gitu. Oke, sebentar. Ada 2 orang terduga pelaku. Yang satu bekerja di Kementerian Pariwisata. Betul. Yang satunya lagi? Yang satu lagi dia salah satu donatur juga sih. Salah satu donatur, maaf. Oke. Warga negara Singapura. Warga negara Singapura. Jadi keluarga negaraannya 2 warga negara yang berbeda? Ya. Satu warga negara Malaysia, satu warga negara Singapura. Oke, kok bisa ada warga negara Singapura di situ? Saya kurang paham. Oke, bentuk intimidasinya Dia seperti yang apa? menanamkan modal juga gitu untuk Mungkin ya. konser ini. Cuman yang banyak berhubungan Mas Ian sih yang bisa jelasin nanti. Oke. Dia yang banyak berhubungan. Bentuk intimidasinya seperti apa sih? Jadi penekanan dari dia gebrak meja terus marah nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk bahkan maki-maki itu awalnya kita pikir ngeprank. Awalnya sangkanya ngeprank. Sangkanya ngeprank. Terus Jadi ternyata diam beneran. aja ya, dipikir bercandaan udahlah. Sangka bercandaan. Toh sukses ini acaranya pasti ini ngeprank. Kita pun nih. sudah melerai coba
cooling down. Ya. Dia nggak mau. Mohon maaf, alasannya apa? Nggak ada alasan. Tidak Kita pun ada nggak tahu. alasan. Kita pun nggak tahu. Oh jadi Aneh teman-teman juga ya. Raja nggak tahu ya Nggak alasannya? tahu juga ya, nggak ada alasannya. karena kita berhubungan dengan organizer itu berhubungan dengan pariwisata itu. Oke, bentuk intimidasinya dari mulai nendang meja, kata-kata kasar, apakah ada bentuk Maki-maki. maki-maki berarti Maki-maki. secara verbal ya? Verbal kita disuruh duduk, terus you Indonesia bila you balik Malaysia, you mati gitu. Ada ancaman gitu. Itu ancaman pembunuhan. Ancaman pembunuhan. Itu di tempat yang sama atau gimana? Karena yang kita sempat baca di media online juga kabarnya sempat. Waalaikumsalam. It's okay. Silakan. Apa kabar Kang Mas Ian? Ian, sehat ya? Sehat ya. Boleh silakan duduk. Kita lagi sambil ngobrol, cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kan katanya juga selain bentuk intimidasi ada ancaman pembunuhan. Tapi yang kita lihat di media online katanya sempat disekap juga. Iya. Jadi bentuknya itu memang setelah sampai ini kita coba analisa dan kita pahamin ternyata itu kayaknya sudah dikondisikan mereka. Maksudnya? Jadi kita itu memang sudah diarahkan untuk masuk ke ruang backstage itu lagi supaya tidak kemana-mana. Kita photo session dengan beberapa fans kita kurang lebih 30 menit berlangsung. Alasan mereka memasukkan kita ke dalam backstage itu kembali itu karena dijanjikan akan didatangin oleh kementerian dari Malaysia. Terus ada kedutaan katanya mau photo session bersama Raja. Oke. Tapi alhasil memang ada perwakilan dari kedutaan datang, iya. Tapi yang dijanjikan kementerian dan lain-lain petinggi lainnya dari Johor itu nggak ada. Nah setelah selang 30 menit akhirnya kita bertanya sama organizer yang mengajak kita ke dalam. Kita tanya, bro, mana orang yang kamu bilang tadi? Dari tadi kita foto cuman ya fans kita lah yang punya akses masuk ke dalam backstage itu. Iya. Kok nggak ada? Baru beberapa saat kita ngobrol, nah itu tiba-tiba rombongan dia bawa bodyguardnya dia itu dengan beberapa belasan manusia itu datang, pintu dikunci, terus dia masuk tuh dengan menendang meja langsung dan mulai terjadi itu dia yang bentak-bentak tunjuk-tunjuk muka kita semua tuh. Jadi dia menyekap tuh dengan dia mengunci pintu, bodyguard dia di dalam full, di luar pun full. Oke. Kenapa kita bilang itu disekap? Anak kami ada mau masuk nggak boleh. Dari manajemen kita mau masuk nggak boleh, semua dilarang. Oh wow. Ya, jadi nggak boleh ada yang masuk satupun selain orang yang sudah berada di dalam tempat itu. Oke. Terdakwa aja 3 orang ini. Tapi apa alasan paling akuratnya tentang kejadian Nah tersebut? itulah, Tidak jadi jelas. kita itu saat itu tuh tidak tahu sama sekali. Mungkin orang akan berpikir, bohong lah kalau nggak ada apa-apa. Iya. Manusiawi. Iya. Kita pun berpikir, kita pun bertanya saat itu, ini ada apa? Boro-boro kita mau membela diri kita bertanya, gue yang berdiri, aku kan berdiri. Bro sabar, kita mau coba bilang dia sabar. Dan Untuk bertanya, cooling down. ada apa? Bukan jawaban yang kita dapat, gue didorong dengan kencang, gue kesandar duduk lagi, gue mau mencoba berdiri langsung dibentak dia lagi dengan ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Jadi jawab pertanyaan kita tuh nggak dijawab. Udah kontak fisik gitu, terus melempar botol juga ke dinding. Terus Seno dipaksa duduk di lantai. Jadi kalau pertanyaan itu ada apa, jujur ya, saat itu kita nggak tahu sama sekali. Oke, jadi sampai sekarang masih belum tahu alasannya apa? Kalau sekarang melihat dari dia memposting di Instagramnya dia dan kita mencoba menganalisa yang dia sampaikan, menurut mereka versi mereka itu adalah meet and greet, kita tidak mau. Dia bilang Raja itu tak mau meet and greet. Nah sekarang pertanyaannya, harusnya mereka sadar sebelum memposting 30 menit kita meladenin manusia yang datang ke dalam ruangan itu photo session di sela kami masih capek, kami masih lelah, penuh keringat. Bayangin, kita masih keringat penuh capek, belum nafas nih belum habis. Iya. Setelah 15 lagu full hampir 2 jam kita konser. Belum lepas nih hilang lelahnya. Kita meladenin mereka photo session dengan ramah tamah kita sambut mereka. Itu apa namanya? Nggak masalah ya? Tidak ada masalah Oke, itu. mungkin itu kalau itu kan barangkali foto sesi untuk mereka yang punya akses di belakang panggung ya. Barangkali meet and Bukan di greet. belakang panggung loh. Itu fans yang nggak jelas. Oke. Mereka di mana kita nggak tahu lah itu Semua siapa. penonton lah ya. Sudah Hampir mengatur itu ya, A. sepertinya. Oke, mungkin mereka berpikir bahwa ada meet and greet secara resmi, tapi ini yang tidak dikomunikasikan ke band Raja, gitu ya. Apakah di awal teman-teman Raja memang tahu akan ada meet and greet atau tidak ada sama sekali? Dari awal organizer tuh ngomong. Organizer ya, bukan bukan si pelaku ya. Organizer ngomong. IO. IO. Ian nanti kita ada meet and greet.
setelah konser, setelah Raja selesai perform, kita meet and greet di Hard Rock Putri Harbor. Oke. Karena kita memang stay di situ. Kita ngopi-ngopi, kita santai lah. Kalian sambil santai, kita jumpa mereka ya. Oke, nggak ada masalah. Toh selesai konser, nggak ada masalah. Tiba-tiba, menurut dari organizer lagi, dia itu merubah schedule. Tempat dirubah, jam dirubah. Jarak antara hotel ke venue itu lebih kurang 35 menit. Venue yang baru ya? Venue kita konser. Oke. Dari stay kita nginep ke tempat perform panggung kurang lebih 35 menit. Menurut IO harusnya kan di sini saja di hotel. Hotel itu ada Hard Rock tadi, santailah di situ. Tapi ternyata dia last minute info ke IO, bro kita rubah di stadion pukul 6.30 petang. Sementara Raja konser jam 9. Event organizer, ini info setelah ini info organizer, aku nggak akan izinkan kalian untuk meet and greet di jam 6.30 karena kalau kalian stay di sana menunggu konser kalian capek. Pun kalian bolak-balik waktu habis. Betul. Sementara saya organizer bertanggung jawab penuh terhadap kalian untuk kalian perform seperfect mungkin. Betul. Jadi aku cut, aku bilang ini otoritas aku. Aku punya otoritas, kewenangan ya. punya kewenangan ditunjuk sebagai organizer. Aku putuskan artis tak datang untuk meet and greet. Ini gue merinding jujur ya, gue ini antara kesal dengan organizer karena akibat miss dia berdua kita yang kena korban. Oke. Apakah pihak organizer ini menyampaikan bahwa sebenarnya ada tawaran untuk perpindahan meet and greet dari yang selepas manggung sampai Tidak ada komunikasi. sebelum manggung? Baru dikomunikasikan setelah ada kejadian ini. Setelah kejadian, dia pun mungkin gini, si pelaku pun katanya sempat kaget di antara dia marah, katanya nih, aku dapat infonya kan setelah kesini aja. Si pelaku sempat kaget di tengah-tengah dia marah, emosi dia, kok Raja bertiga ini bilang nggak tahu. Jadi ada miskomunikasi. Dia pun sempat berpikir menurut dia, tapi aku bilang lagi kepada perwakilan kedutaan kita di Johor, Pak, logika kalau dia marah, dia melihat reaksi kita tidak tahu dan dia sadar, dia melihat banget reaksi kami itu jujur. Kami tidak ada nutup-nutupin. Dia sadar, katanya pengakuan dia sadar melihat reaksi kami bertiga tidak tahu akan kondisi. Kenapa waktu setelah dia marah ke hotel itu kurang lebih itu hampir 3 jam packing dan lain-lain itu sebelum menuju Kuala Lumpur. Kenapa dia tidak datang? Meminta maaf saat itu juga sampai kayak gini ya. Dari pihak perwakilan Tourism Johor ada namanya Dr. Azlan mengaku sebagai petinggi. Beliau datang di sela kita istirahat packing. Kita bukan istirahat. Jadi aku tuh bilang sama anak-anak, kita packing malam ini juga kita go Kuala Lumpur. Gitu ya. Pokoknya secepatnya tinggalin ini namanya Johor. Karena kita khawatir. Pasti. Kalau dia balik lagi emosi lagi bawa orang lagi kita kan. di negara orang ya. Betul Dewi. Nah jadi di saat-saat itu tiba-tiba ada yang ketok pintu, itu sempat agak sedikit takut juga tapi aku suruh intip lihat, oke, ada si organizer bersama si Dr. Azlan ini. Datang masuk, oke, iya salam, minta maaf atas kejadian, terus menjamin katanya, saya garansi perkumpulan Raja sampai tiba di Kuala Lumpur selamat, saya jamin. Oke, saya pegang omongan itu, tapi saya boleh nggak minta tolong Datuk, saya panggilnya Datuk. Kalau memang Datuk seorang petinggi dari tourism, saya tanya dulu, Datuk kenal nggak sama pelaku? Saya kenal, itu orang. Boleh nggak saya meminta tolong, Datuk memang mau ketemu dengan dia, boleh nggak saya titip, bikin surat pernyataan dia cabut itu ancaman. Supaya kami memang merasa aman. Merasa tenang juga ya. Tapi apa jawaban seorang petinggi di sana, Nazar? Saya tak punya kuasa untuk itu. Oke. Saya tak berani jamin dia akan cabut ancaman. Oke. Sampai akhirnya pergilah meninggalkan Gue lihat Johor. kayak gitu, yang tadinya gue respect dengan beliau, gue akhirnya langsung detik itu juga gue nggak respect sama dia. Langsung pulang ke Kuala Lumpur. Akhirnya Ya? gue tinggalin packing. Sorry Dato, saya langsung mau packing dulu. Saya mengejar waktu untuk langsung tiba di Kuala Lumpur. Iya. Jadi kasus ini tuh tidak ada miscommunication antara Raja sama penyerang. Ya. Karena tidak tahu dan mutlak ini penyerangan. Sekarang gini mutlak pertanyaannya ya. Tidak ada miscommunication di sini. Pertanyaannya kalau mutlak penyerangan. Yang namanya kesalahpahaman, yang namanya miskomunikasi, itu cuma 2. Ya. Terjadi pertemuan, terjadi percakapan. Jika tidak pertemuan tidak ada, percakapan tidak ada, Maka bukan miscommunication. katakanlah Dewi tidak pernah bertemu dengan mama saya.
bagaimana bisa terjadi miss? Kenal juga enggak, Oke. ketemu juga enggak. Berarti adalah miskomunikasi antara pihak yang membuat acara dengan Antara penyelenggara. mereka. Ya, Jadi antara case-nya- mereka ya. Jadi Ini case-nya yang sini adalah bermasalah sama- antara Iya. raja sama penyerang. Iya. Jadi raja sama penyerang ini, raja tidak ada miscommunication, mutlak penyerangan berencana karena kita dijebak bahwa akan ada photo session dengan para menteri dan lain-lain. Tahu-tahu yang datang adalah para bodyguard menyerang. Iya, berarti ada hasil perbincangan antara yang punya acara dengan penyelenggara itu yang raja tidak ketahui apa Kita tidak tahu. pembicaraan itu ya. Kemudian ada penyerangan ya. Case-nya di sini adalah raja dengan penyerang. Oke. Nah, penyerang Tapi yang menjadi pertanyaan miscommunication. adalah kan pasti kan pihak raja punya manajemen atau punya manajer. Iya. Gimana komunikasi manajer dengan pihak IO? Nah, lancar. Itu tidak ada komunikasi dari juga awal, dari dari lancar. awal sampai kita selesai perform, memang yang namanya ada sedikit katakanlah gini, kita dari Johor, dari Jakarta jam 9 pagi berangkat dari rumah, flight jam 11, kita terbang kurang lebih 2 jam, kita tiba di Kuala Lumpur, memang dijemput dia, tapi kita diajak ke tempat makan, oke tempatnya oke, tapi aku sampai ngomong sama dia, bro kita tidak pengen bintang 5, yang penting rasanya aja. Ngapain bintang 5 kalau rasanya enggak? Mendingan tempatnya kaki 5 tapi rasa bintang 5. Kita lidah yang kita cari. Tapi nggak apa-apa lah, oke lah. Itu udah oke aja, kita makan aja lah. Makannya seadanya udah. Go ke ke Johor itu kurang lebih 6 jam karena macet. Harusnya sih normalnya 3,5 jam. Tapi itu karena macet, tiba di sana jam 1 pagi. Itu yang namanya kamar belum ready. Oke, jadi banyak segala macam miss yang tidak Tapi diharapkan ya. hal itu pun itu kan dengan organizer. Iya. Karena kita dengan organizer nih ya as a friendly lah. Kita slow aja, santai aja lah bro. Ya udahlah, nggak usah. Karena gue sudah bilang sama anak-anak, kita kesana memang kerja, tapi kita buat relax ya. Dan gue pun nitip sama organizer, bro tolong ya jangan ada insiden apa-apa, jangan ada miss apa-apa. Gue pengen enjoy. Makanya kami bawa anak kami. Oke. Oh, Pengen wow. enjoy. Wow, bawa anak-anak juga ya. Iya. Ini pasti sangat disayangkan. Oke, akhirnya meninggalkan Johor dan juga pergi ke Kuala Lumpur, tapi ini juga yang dilakukan oleh raja sebelum mereka pergi ke Indonesia, pulang ke Indonesia. Iya. Raja lapor polisi buntut ancaman pembunuhan di Malaysia. Ian Kasela, kami butuh perlindungan. Laporan ini dilakukan di Kuala Lumpur setelah tiba dari Johor atau masih di Johor sebelum ke Kuala Lumpur? Kami di Johor. Karena kami paham banget yang namanya locus delicti itu tempat kejadian, ya di situ kita melapor. Betul. Di mana ada kejadian di situlah kita harus melapor. tempat kejadian perkara. Yes. Jadi itu tempat sebelum pulang ya? Betul. Jadi memang ada arahan Dari teman saat di Kuala itu, Lumpur. saat kejadian itu otak nih blank. Pasti. Yang ada di otak kami semua adalah Pingin balik kita Indonesia. balik ke Indonesia. Yes. Karena Secepatnya. satu pun nggak ada yang bisa dipercaya lagi. Satu pun kami nggak ada yang percaya. Seluruh kamar kumpul jadi satu di kamar Ian. Jadi- setiap ada yang ngetok pintu, ngintip, udah ketakutan yang Pasti. berlebih dah. Iya. Sampai akhirnya melaporkan, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian terduga pelaku. Kita menerima laporan, kalau kita menerima laporan, kami memberi laporan itu jam 5 pagi lebih kurangnya. Iya. Jam 5 pagi hari Minggu tanggal 12. Dan alhamdulillah pihak kepolisian dari Johor kami terima kasih banget, kami respect karena apa? Mereka jam 5 pagi kami membuat laporan kurang lebih jam 7 jam 8 malam. Saya dapat info bahwa pelaku menurut bahasa mereka ditangkap. Oke. Padahal saya paham itu dimintain keterangan. Tapi mungkin karena sudah terlihat terbukti harusnya dia ditahan. Namun kita menghargai hukum undang-undang yang berlaku di sana. Ternyata apapun kasusnya, jika kita mampu membayar jaminan, kita boleh tahanan luar. Ya lepas. Oke, akhirnya setelah mereka diamankan, apakah mereka membayar jaminan? Yes. Jadi sekarang ini mereka sedang tidak berada di dalam Mereka tahanan? tidak ditahan. Oke. Mereka berada di luar. Dan saya pun koordinasi, saya mau menanyakan. Setahunya saya, seawam-awamnya saya tentang hukum, saya yakin kita itu tidak boleh menjamin atas diri kita. Harus ada orang lain. Siapa yang menjamin maksudnya? Penjamin. Saya mau tanya itu tapi belum dapat informasi. Oke, tapi apakah setelah mereka diperiksa ke kantor kepolisian di Johor, apakah mereka ada komunikasi lagi, misalnya untuk meminta Minta maaf? maaf. Lewat Bapak Sigit, KJRI. KJRI perwakilan, mereka menulis permohonan maaf. Gini ya, saya cerita sedikit juga. 2 orang pelaku, satu yang berparas India, satu lagi itu adalah warga dari Singapura. Nah, yang menekan kami full power dengan muka kayak udah bukan hewan, udah bukan manusia lagi, kayak binatang, mukanya udah perilakunya juga udah biadab banget ini. Dan plus dengan ancaman itu adalah warga negara Malaysia ini yang parasnya India. seperti orang India. Oke. Parasnya ini deh ya.
Nah dia ini yang berperilaku kayak gitu. Orang warga Singapura ini mengikuti, memarah-marah juga. Jadi berdua ini yang ditangkap pun 2 orang ini, yang dilepaskan pun 2 orang ini. Tapi yang saya sayangkan itu yang menghadap kepada, katanya nih informasi yang saya dapat dari Pak Sigit ini, yang menghadap ini adalah satu Mr. Rizan yang dari Singapura, sama CEO-nya katanya wanita lah ya, perempuan puan siapa gitu. Saya sempat shock. Kenapa bukan mereka ya? Pertama shock saya mendengar kabar dia dilepas atas jaminan karena itu wilayah hukumnya di sana seperti itu, saya hargain. Ya, oke. Tapi saya tetap khawatir. Yang kedua, saya bertanya dengan Pak Sigit, Pak, kok yang datang bukan orang yang mengancam ya? Ya. Tapi katanya mau minta maaf. Sekarang saya balik ke Pak Sigit. Pak Sigit adalah orang yang mendapatkan mandat dari negara sebagai petinggi dari warga negara kita yang ada di sana mewakili. Bapak aja tidak dihargain dia loh. Oke, baik, kenapa tidak langsung meminta maaf mereka terduga pelaku ya? Oke, kita kasih lihat ini juga ada postingan, ada semacam press release Ini, ya yang dikeluarkan. betul. Ini oleh siapa dikeluarkannya? Dari pihak event dari IO-nya ya? Itu. Mimosa Dari yang Events. penyelenggara. IO-nya berarti ya? Penyelenggara. Oh, penyelenggaranya ya? IO-nya itu yang Mimosa dari Event Entertainment. Mimosa Events. Oke, ini adalah surat kenyataan media insiden salah paham antara penganjur konser Mimosa Events dan Entertainment dan kumpulan Raja. Ini sempat membaca ini. Kami sempat. Ini naiknya ini bukan. Nah, Oke. tuh saya no to comment. Ini postingan siapa ini? Saya no. Seno Oke. mau membalas komen tuh. Tapi dihapus sama dia. Jadi boleh saya jelaskan yang ini? Ya. Begitu kami tahunya tuh dari siapa? Dari anak saya. Anak saya pas lagi ikut, lagi kita lagi ngobrol habis dari membuat laporan. Anak saya ngomong, "Pi, kok mereka ada ada semacam klarifikasi." Press release ya. Press release klarifikasi. Aku suruh Seno, Sen, cepat buruan lo komen di situ. Seno aku suruh komen. Makanya tadi itu ada tuh. Ini Gue bilang kebohongan sama Seno, besar. ini pembohongan besar, Sen, tulis. Ditulis. Pernyataan itu suatu kebohongan besar. Ya. Saya salah satu korban yang ada di dalam. Tidak ada perbincangan aman. Setiba datang ke bilik rehat kami, Muren langsung tendang meja dan mencaci maki kumpulan raja tanpa ada sebab apapun. Lanjut, Kak. Nah, Justru pihak kami sudah bercakap untuk cooling down, tetapi pihak MEE Events tidak mau dan membawa bodyguard sekitar 15 orang untuk ancam kami. Save justice. Oke. Ini komennya dihapus oleh mereka. dihapus. Ya, beberapa menit kemudian dihapus. Oh, Jadi, wow. jadi Dihapus sama mereka. di bawahnya itu banyak yang komen-komen juga negatif tentang ME. Kenapa Setelah saya dihapus ya? dihapus, sekarang komennya ditutup. Oh, wow. Itu udah di capture dulu Aku ya. langsung suruh Seno, capture dulu langsung. Oke, buat teman-teman Raja, sekali lagi kita ikut prihatin atas apa yang terjadi. Ya, Semoga tidak terima kasih. terulang kembali. Dan kita Amin. juga yakin bahwa pagi-pagi ambiar ini juga disaksikan oleh mereka yang berada di Malaysia untuk Ian mewakili teman-teman Raja. Tapi kita juga kasih lihat ya, ini adalah terduga pelaku. Betul yang ini? Ya. Terduga pelaku ya. Nah ini yang Serem kan mukanya? Oke, ada 2 orang, satu lagi. Ini terduga pelaku Iya, juga. keluarga negara. Jadi dia ini mungkin ya kalau analisa kami yang pertama tadi itu kenapa dia kayak merasa full power. Setelah kami tahu informasi berikutnya lagi, dia ini ternyata seorang ajudan dari petinggi Exco. petinggi pejabat Johor. Oke, ya tapi bukan berarti bisa melakukan apapun ya. Ya harusnya. Untuk harusnya. Ian mewakili teman-teman Raja, kita yakin tayangan ini disaksikan oleh mereka yang berada di Malaysia juga. Apa yang ingin disampaikan untuk pihak penyelenggara atau siapapun yang melakukan tindakan yang diduga adalah mengintimidasi dan juga ancaman pembunuhan? Kepada siapa nih? Kepada pelaku Ada atau? pelaku dan juga mungkin Pelaku dan juga panitia Panitia yang berkaitan menyelenggarakan. dengan acara kemarin. Ya seharusnya kalau kita yang namanya manusia itu punya otak digunakan. Kita punya otak digunakan, kita berpikir. Kalau memang sadar tidak kenal dari sebelumnya tidak ada komunikasi, kenapa untuk tidak mengajak ketemu duduk bersama sehingga tidak terjadi. Emosi boleh emosi tapi harus ada Kontrol. kadarnya, sewajarnya. Iya. Ini untuk pelaku ya. Tapi kalau untuk para teman-teman fans kami yang ada di sana, saya mewakili teman-teman semua meminta maaf karena kami sadar setelah insiden tersebut kami keluar dari gedung itu, Nazar. Itu banyak banget yang mau minta foto. Tapi Pasti. jujur aku cuekin sama sekali. Bukan aku cuek. Karena kesel. Takut. Bukan kesel, diapa-apain. takut. Karena apa? Kita mau masuk mobil itu harus melewati bodyguard ini lagi. betul, takutnya bodyguard tuh bawa senjata apa terus lari apa. Takutnya mereka bereaksi kembali gitu loh. Iya. Jadi kami agak sedikit menghindar. Jadi ya minta maaf atas kejadian ini. Walaupun kami yang menjadi korban, kami pun tetap minta maaf. Kami tidak berharap. Kami Iya. tidak berharap ini terjadi.
karena terbukti kami pun memberikan yang terbaik penampilan kami berharap semua happy lah, semua terima, bahagia bersama. Tapi ya itulah, semua sudah terjadi. Mudah-mudahan teman-teman khususnya yang ada di Johor, Malaysia dan sekitarnya bisa membantu memonitoring informasi selanjutnya. Mudah-mudahan ini tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku di negara Malaysia, itu aja. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.